ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kesempatan ini saya tergelitik dengan ungkapan yang heboh akhir-akhir ini, yaitu antara seruan azan dan gonggongan anjing. Saudaraku, azan adalah seruan kepada seluruh umat Islam agar meninggalkan seluruh aktivitas guna melaksanakan sholat berjamaah pada waktu sholat sudah masuk. Hal ini dilakukan secara serentak, sehingga jika ada masjid berdekatan maka dipastikan azan akan dikumandangkan dalam waktu bersamaan, sebab azan adalah penanda waktu. Oleh karena itu azan tidak dapat diatur-atur waktunya. Misalnya masjid pertama azan beberapa menit, kemudian nanti masjid kedua, kecuali jika masjid berada pada wilayah yang berbeda sehingga ada selisih waktu seperti waktu Indonesia Barat dan Tengah, maka waktu azan pastinya berbeda. Disinilah kelirunya jika azan ingin diatur untuk tidak dilakukan dalam waktu bersamaan, padahal masjidnya berada dalam wilayah yang sama, apalagi masjidnya berdekatan. Saudaraku, syariat azan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu pada tahun pertama Hijriah, setelah Rasulullah SAW membangun masjid. Yang sebelumnya ada beberapa usulan yang disampaikan oleh para sahabat. Ada yang mengusulkan bunyi trompet, lonceng, mengibarkan bendera, menyalakan api di bukit yang tinggi. Kemudian Abdullah bin Zaid menyampaikan mimpinya kepada Nabi bagaimana cara memanggil orang sholat, yaitu dengan menggunakan suara azan. Sejak saat itu sampai sekarang azan dikumandangkan jika waktu sholat telah masuk. Bahkan di Indonesia ini sejak zaman sebelum ada negara, begitu pula di zaman penjajahan, suara azan tidak pernah diatur-atur oleh pemerintah kolonial. Nanti di zaman merdeka seperti ini ada keinginan orang-orang tertentu untuk mengatur-ngatur azannya. Saudaraku, azan mengandung makna yang sangat agung. Di dalamnya ada pengagungan akan kebesaran Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Ada syahadat persaksian kepada Allah dan Rasulnya dengan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada seruan melaksanakan sholat dengan seruan Hayya 'alas sholah, ibadah yang menjadi penentu diterima ditolaknya amal seseorang tergantung dari kualitas sholatnya. Begitu pula ada seruan menuju kepada kemenangan Hayya 'alal falah. Kemudian disebutkan kebesaran Allah dengan kalimat Allahu Akbar, lalu ditutup dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Rangkaian kalimat ini sangat luar biasa, sehingga tidak ada kalimat yang lebih agung dari kalimat ini. Maka memang tidak pantas jika suara azan di masjid dianalogikan dengan suara anjing yang menggonggong. Sungguh sangat tidak pantas, apalagi diucapkan seorang yang berkedudukan sebagai seorang menteri agama. Pernyataan yang tentu melukai hati kita selaku umat Islam, sekalipun mungkin dengan maksud ingin menunjukkan bahwa beliau moderat, ingin menunjukkan pembelaannya terhadap warga yang tidak beragama Islam atau terhadap orang Islam yang tidak senang ke masjid. Kan tetapi justru dengan pernyataan seperti ini justru menjadi
menyudutkan umat Islam. Saudaraku, jika pengaturan suara dari masjid dimaksudkan untuk kedamaian, kenyamanan dengan mengatur durasi volume dari suara masjid, saya kira tidak ada masalah. Akan tetapi menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing sangatlah tidak sebanding. Suara yang sangat mulia dengan suara dari hewan yang haram hanya karena ingin menyampaikan sosialisasi pengaturan suara di masjid, sampai membuat analogi yang sangat tidak bisa disandingkan. Bayangkan perkataan yang suci dengan suara gonggongan hewan yang haram. Sebetulnya bagi umat Islam, perintah untuk taat kepada pemimpinnya itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan taat kepada pemimpin. Sehingga umat Islam tidak boleh disangsikan akan ketaatan kepada pemimpin negeri ini. Tentu dengan satu syarat, tidak melanggar syariat Allah. Sebab ketika perintah pemimpin berhadapan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menafikan syariat Allah, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis, la ta'ati li makhluk fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'ah bil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah di dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Urusan umat ini masih banyak sesungguhnya yang perlu diselesaikan. Masih banyak masalah seperti ibadah haji yang tidak clear sampai sekarang. Itulah yang harus diurus. Ketuntasan membaca Al-Quran umat ini yang masih sangat rendah. Kenapa itu yang tidak diurus? Umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah sholat atau tidak sering ke masjid, kemiskinan umat dan lain-lain. Maka bagi para pemimpin, berhentilah melakukan belah bambu, berbuat adillah terhadap umat ini. Sampai kapan umat Islam di negara yang mayoritas ini untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik tanpa mengalami diskriminasi, kriminalisasi dengan berbagai alasan. Islam ini sangat berjasa dalam negara kita. Justru Pancasila sesungguhnya kalau kita baca sejarah, itu adalah hadiah dari umat Islam yang merelakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus, diganti dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Perjuangan para tokoh-tokoh umat Islam, dari ulama, dari santri, untuk menegakkan negara Republik Indonesia juga tidak bisa disangsikan. Sampai sekarang umat Islam tidak pernah berhenti berbuat untuk negara ini tanpa harus mengatakan saya yang paling NKRI, saya yang paling Pancasila. Sebab di dalam berbuat baik dalam tinjauan agama Islam tidak perlu riak terhadap orang lain. Karena bagi kita selaku seorang Islam, amalan itu adalah ibadah, dan ibadah yang dibesar-besarkan, apalagi riak terhadap orang lain, itu tidak ada nilainya. Maka orang-orang Islam dalam berbuat untuk negara ini tidak akan pernah mengatakan saya yang paling berbuat untuk negara ini, tapi mereka akan melaksanakan terus pengabdiannya kepada Allah dan juga berbuat baik kepada negaranya. Apalagi kita diajari bahwa cinta terhadap negara itu bagian daripada iman. Maka insya Allah selama umat Islam ini, selama perintah itu
tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah, maka insya Allah Islam akan selalu taat kepada pemimpinnya. Tetapi jika itu bertentangan dengan syariat agama Allah, apalagi agamanya dijadikan sebagai main-mainan, sebagai senda gurauan, maka tentu umat Islam tidak akan menerima. Dan saya kira yang namanya kesabaran umat itu ada batasnya. Maka berhati-hatilah di dalam menangani persoalan umat ini, karena di dalam sejarah ketika umat Islam sudah bangkit giranya untuk melawan, takkan ada kekuatan yang mampu untuk menahannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.